Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini ya, saya akan menceritakan ya si Benzi ini selama tak tinggal kondisinya bagaimana. Karena mobil ini sempat mati selama berbulan-bulan ya, dan untungnya berhasil saya hidupkan kembali. Jadi Benzi ini sempat tak tinggal selama 6 bulan ya, karena urusan pekerjaan saya yang ada di luar negeri. Dan waktu itu kebetulan yang dititipin itu juga sedang sibuk-sibuknya nggarap pekerjaan ya. Dan waktu Mercy ini mati, indikasi pertama itu adalah full pumpnya ya, karena full pumpnya udah saatnya diganti. Masa pakainya udah menyentuh 4 tahunan lebih, karena waktu itu saya ganti di 2020 bulan Januari ya. Overall udah waktu itu ya udah hampir pemakaian selama 3 tahun. Nah jadi memang udah saya beliin baru juga dan masih belum mau nyala ya. Karena itu udahlah, mobilnya mati dulu aja nggak apa-apa. Itu sekaligus saya tuh penasaran ya, kalau menghidupkan mobil yang lama mati itu kira-kira budgetnya habis berapa dan apa saja yang perlu diganti partnya. Nah jadi di video ini saya akan jelaskan ya, part apa saja yang saya ganti demi menghidupkan Benzi ini dan juga biayanya berapa. Nah jadi H+1 setelah saya mendarat sampai rumah di Temanggung ya, itu saya langsung ngecek kondisi mobil ini. Dan waktu itu ya karena ya nggak bisa jalan, jadi terpaksa harus diderek ke bengkel. Nah waktu pengecekan di bengkel itu ditemukan kalau yang pertama selang bensinnya bocor. Nah jadi part yang saya ganti untuk pertama kali adalah urusan yang di perbensinan ya, seperti full pump, full filter, dan juga selang bensinnya itu. Nah untuk harga partnya sendiri itu, pompa bensinnya saya beli sendiri, merek Peerberg, harga 1.400.000. Full filternya saya pakai Bosch KL9 itu yang model colok ya. Harganya dulu kalau nggak salah saya beli itu 150 ribuan. Dan untuk pas dibawa ke bengkelnya itu, pengecekan jasa dan lain-lain sama selang bensinnya dan juga ongkos derek, itu saya habis 1.750.000. Nah, dan FYI aja ya, masalah full filter, masalah filter bensinnya itu, jadi kalau W202 ini ada yang model colok sama model drat. Nah untuk mengetahuinya kalian harus ngolong ke bawah mobil kalian. Nah itu letaknya di bagian bawah sini ya, kalian harus ngolong. Ntar kelihatan kok, itu tulisannya KL9 apa KL19. Kalau KL9 itu yang colok, kalau KL19 itu yang model drat. Nah berikutnya kalau full pump, full filter, dan juga selang bensin udah diganti dan diisi bensin juga, tapi nggak mau nyala, berikutnya mengarah ke aki dan juga alternatornya. Jadi saya bahas dari akinya dulu. Untuk aki yang lama itu udah coba di charge, yaitu tapi tetap mobilnya nggak mau nyala. Nah alhasil saya beli aki baru yang bawaannya 95 ampere, itu saya beliin baru yang 100 ampere merek GeForce serinya 60038. Itu harganya 1.880.000. Tapi karena aki yang lamanya tak tukerin, terus kena kortingan 180, jadi saya cuma bayar 1.700.000. Nah tapi kalau akinya udah baru, nah kita cek juga alternatornya, apakah ada part yang rusak atau segelondong alternatornya itu perlu diganti apa enggak. Nah jadi sebelum aki yang baru dipasangkan, saya cek juga alternatornya, manggil mekanik ya. Nah jadi kalau akinya baru tapi alternatornya juga bermasalah, itu suplainya jadi kurang, dan sehingga mobilnya mungkin mau nyala tapi habis itu mati lagi. Nah untungnya alternatornya bisa diservis dan ditemukan kalau diodanya itu nggak nyala alias rusak. Jadi udah diservis, diperbaiki, dan alhamdulillah bisa nyala seperti semula lagi. Nah itu buat servis alternatornya doang ya, penggantian dioda atau apalah, saya nggak mudeng karena alternatornya dibawa ke workshopnya, mobilnya ditinggal, itu kena 250.000. Ya mungkin untuk solusi sementara oke lah, semoga bisa bertahan sampai 2 bulan ke depan sampai saya berangkat lagi ke kapal. Dan kalau udah tak tinggal, udahlah, mobilnya baru dibener-benerin semuanya gitu kan, partnya diganti. Nah jadi itu aja part-part yang saya ganti. Yang pertama ada full pump 1.400.000, full filter anggap aja 150.000, selang bensin, derek, pengecekan dan lain-lain itu 1.750.000, aki 1.700.000, dan servis alternator 250.000. Nah selain itu karena mobil ini mengendap lama ya,
Jadi oli mesinnya juga saya ganti. Itu saya beli oli sendiri Shell Helix HX6 10W40 6 liter harga 480.000. Nah, jadi di total ya totalnya segini pokoknya ya. Ini udah tak kalkulator. Saya matematikanya jeblok masalahnya. Jadi karena mobilnya udah nyala, ya bisa dibawa jalan lah. Dicoba jalan. Dan memang waktu awal-awal nyala gitu ya, itu memang sempat berbet beberapa kali ya, mungkin masih penyesuaian ya, sehingga mesinnya mati sendiri. Tapi untungnya ditunggu sebentar, sekitar ya 10-20 detikan itu di starter mau nyala lagi. Dan waktu itu memang ada beberapa ya yang mungkin mobilnya masih menyesuaikan. Yang pertama, waktu tak hidupin AC-nya itu seketika langsung berbet, di kopling full udah nggak nolong, di gas-gas udah nggak nolong juga. Dan tapi habis mati yang itu dicoba jalan lagi udah enak gitu. Dan untungnya ya selama 6 bulan, ya mungkin sekitar 6 bulanan lah nggak nyala, itu part yang paling saya eman-eman itu kompresor AC-nya. Nah akan tetapi untungnya part itu nggak kenapa-napa, karena kalau kompresor AC-nya sampai bermasalah itu harga untuk yang di Jepangan aja udah mahal itu. Nippo Denso dulu saya ganti baru tuh 4.500.000. Untungnya hanya part-part sepele aja yang saya ganti. Nah, jadi kalau kalian menghadapi Mercy kalian lama nggak nyala, atau kalian dapat unit bahan dan unit bahan itu jogrok lumayan lama, ya mungkin pengalaman saya ini bisa dijadikan salah satu acuan ya. Yang pertama, kalian cek dulu full pump pompa bensinnya, habis itu full filter, selang bensinnya juga. Habis itu kalau itu udah diganti baru kok nggak mau nyala, kalian cek aki dan juga alternatornya. Nah itu dengan catatan ya, kalau hanya part-part itu yang diganti dengan catatan loh, PMS-nya masih sehat. Nah jadi kalian hanya perlu melakukan penggantian di part itu. Tapi kalau PMS-nya kok udah ketahuan PMS-nya jebol jadi nggak bisa nyala, ya udah berarti kalian ganti PMS, dan itu harganya juga nggak murah. Nah tapi untungnya punya saya PMS-nya aman, habis itu kompresor AC aman. Jadi ya saya hanya tinggal, karena itu tak urut ya, full pump, full filter, selang bensinnya juga ketahuan bocor tak ganti, terus aki dan juga alternator yang diservis itu. Nah, untungnya cuma itu, karena PMS-nya masih sehat, kompresor AC masih sehat, dan AC-nya dinyalakan juga dingin. Nah sekarang udah stabil mobilnya. Jadi itu dia video sharing ya, pengalaman saya dalam menghidupkan kembali Benzi ini. Ya kenapa saya pengen hidupin sendiri, karena yang pertama saya nggak enak gitu sama yang dititipin karena sibuk juga. Dan yang kedua saya pengen belajar ya, kok andai kata besok saya hilaf dapat mobil bahan yang lama ngejogroknya bukan karena PMS rusak. Yaitu saya kalau nggak gara-gara bensin mati, saya nggak ngerti masalah ginian. Nah itu juga buat sarana belajar saya. Yang ketiga, saya biar bisa tahu budget ya. Jadi itu dia ya, biarpun mungkin saya bisa nyuruh yang dititipin buat nyalain, tapi ya kalau gitu caranya saya nggak belajar gitu loh. Jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga bisa menjadi acuan ya, ataupun ya bisa membantu kalian lah. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media Auto Odyssey di sini. Sekian, ciao.